Sampai mana nih? Selamat malam, Shalom, Bisa Radinansyah. Saya Jeremy Martin Prasetyo dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 9. Saya akan membacakan teks biografi dari Pak Joko Widodo. Profil dan biografi Joko Widodo dimulai sebagai pengusaha mebel. Ia terjun ke dunia politik dengan konsep belusukan dengan turun ke lapangan langsung, mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Joko Widodo menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia pada usianya di 53 tahun. Tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti Joko Widodo ini bakal menuduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai presiden Indonesia yang ke-7. Pak Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali harus pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Masa kecil Joko Widodo berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidupnya sulit keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di sekolah dasar Negeri 3 Trito Yoso di Surakarta, Jokowi telah menjadi kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk dapat membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makannya sehari-hari. Pada usia yang ke-12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahliannya tersebut didapat dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Jokowi telah merasakan pahitnya penggusuran rumah ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana ia belajar sangat mengenai kayu, teknologi pengelolaannya, serta pemanfaatannya. Memulai usaha sebagai juragan mebel. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, akhirnya Jokowi menikahi pujaan hatinya Ibu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo. Kemudian ia dari pernikahannya ia menghasilkan 3 orang anak, yaitu 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo, membari menunggu kelahiran anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya di CV Roda Jati, Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit lagi. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Dan ini adalah awal usul Jokowi turun di dunia politik. Pada saat Jokowi berkeliling di Eropa untuk melakukan perjalanannya, bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di negara aslinya, yaitu Indonesia. Wali Kota Solo. Di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo pijakan awal sebagai Jokowi menjadi presiden Indonesia. Setelah berhasil menjadi wali kota Solo selama dua periode, selanjutnya tahun 2010, dari situlah Jokowi memulai dikenal rakyat. Jokowi mulai berani terjun untuk pindah menjadi gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan partai PDIP Perjuangan.
pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahaya Purnama atau yang dikenal sebagai Ahok. Akhirnya pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi dan Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Di tengah masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014, yang akhirnya pada bulan Juli 2014 hasil perhitungan suara dan KPU Indonesia menyatakan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai pemenang dari pemilihan presiden tahun 2014. Setelah berhasil di periode pertama, Jokowi mencalonkan kembali sebagai presiden Indonesia di tahun 2019 bersama pasangan wakil presidennya Ma'ruf Amin. Hingga sampai sini, sekian dari saya ucapkan selamat malam dan terima kasih, Sir.